Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Sore. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka. Sudah ada reporter Metro TV Aulia Pane di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Aulia, apa yang menjadi dasar penetapan tersangka mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan ini? Ya, Gilang, baru saja tadi Adito Garisman, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menetapkan mantan Menteri BUMN sekaligus mantan Dirut PLN Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Gardu Induk Jawa Bali Nusa Tenggara saat menjabat sebagai Dirut PLN tahun 2012-2013. Gilang, ada dua landasan ataupun dasar yang dijadikan oleh Kejaksaan Tinggi dengan menjadikan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Yang pertama adalah keterangan dari saksi-saksi, dan yang kedua adalah berdasarkan ini ada kesalahan pembayaran dalam pengadaan gardu induk tersebut. Sebelumnya memang ini Dahlan Iskan ini sudah diperiksa sebanyak 2 kali, Gilang, di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini. Kemarin diperiksa selama 8 jam dan didampingi oleh pengacara, namun hari ini tadi Dahlan Iskan diperiksa pada pukul 9 sampai tadi pukul 3 sore selama 5 jam tanpa didampingi oleh pengacara. Dan Dahlan Iskan ini sebagai KPA atau sebagai kuasa pemegang anggaran dalam proyek pengadaan Gardu Induk Jawa Bali Nusa Tenggara saat ia menjabat sebagai Dirut PLN tahun 2011-2013. Dan sebelumnya juga Dahlan Iskan sempat menyatakan kepada kami media bahwa ia sebagai kuasa pemegang anggaran dalam proyek tersebut, ia mengaku tidak tahu menahu karena proyek tersebut ini telah terjadi 3 tahun setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Dirut PLN. Dan memang kasus ini berawal dari pembangunan megaproyek Kementerian SDM dan juga sumber daya mineral ini pada 21 gardu induk Jawa Bali Nusa Tenggara yang sudah dimulai sejak 2011, Gilang. Ya, Aulia, lalu bagaimana? Apakah ada juga pernyataan dari Kejaksaan mengenai saksi atau tersangka lainnya? Ya, Gilang, sebelumnya memang Kejaksaan Tinggi ini sudah menetapkan sebanyak 15 orang tersangka dalam kasus ini. 10 orang 15 tersangka ini, maksud kami 10 orang sudah dilakukan penahanan dan yang lainnya ini masih dalam penyidikan. Memang kasus ini sendiri terjadi, Gilang, karena memakan ataupun nilai anggaran proyek ini sebesar 1,63 triliun itu dari APBN, dan untuk mengerjakan dan juga pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan elektromekanikal serta pengadaan pemasangan dan juga transportasi pekerjaan fisik. Jadi dari total semuanya saat ini dalam kasus ini sudah ditetapkan 16 orang tersangka, dan ada juga di antaranya ini 9 orang tadi berdasarkan informasi yang kami peroleh. 9 orang ini diantaranya merupakan pegawai dari PLN, dan sudah beberapa juga kasusnya ini sudah masuk ke dalam persidangan, Gilang. Aulia, lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah nantinya Dahlan juga akan ditahan atau ditunda? Ya, Gilang, tadi Kepala Kejaksaan Tinggi menyampaikan bahwa saat ini belum ada penahanan yang dilakukan oleh Kejati kepada Dahlan Iskan, namun karena masih akan dilakukan penyidikan lebih lanjut karena minggu depan ini Kejati juga akan kembali memanggil Dahlan Iskan dalam pemeriksaannya sebagai tersangka. Dan tadi juga dari Kejati menyampaikan bahwa ada kemungkinan juga Dahlan ini diperiksa masih sebagai saksi untuk kasus yang lain, mengingat kasus ini cukup besar, yakni merugikan uang negara sebesar 33,2 miliar rupiah, Gilang. Baik, Aulia, pasal berapa saja yang menjerat Dahlan Iskan? Apakah juga diumumkan oleh pihak kejaksaan? Ya, Gilang, tadi Kejaksaan Tinggi ini menyampaikan bahwa Dahlan Iskan ini melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan surat perintah penyidikan ini ataupun Sprindik nomor 752, dan berdasarkan analisa yang dilanggar tadi dia menyampaikan bahwa ada 2 bukti yang didasarkan, yakni pengadaan konstruksi ataupun pembayaran yang tidak sesuai dengan perkembangannya dan juga tidak sesuai dengan hasil pekerjaan bukan yang dibeli, sehingga ini dinilai sebagai proyek yang fiktif, Gilang. Namun
penetapan tersangka ini masih akan terus dilakukan penyidikan jelang terkait dengan minggu depan ini masih pihak dari Kejati juga masih akan kembali memanggil Dahlan Iskan untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara Gilang. Baik, Aulia, terima kasih untuk laporan Anda. Kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda selanjutnya. Untuk mengetahui informasi terkini terkait penetapan tersangka Dahlan Iskan telah bersama kami Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Adi Togarisman. Pak Adi, apa yang menjadi dasar penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka? Baik, Mbak Andini, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu disampaikan bahwa penetapan Saudara Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ini adalah hasil perkembangan penyidikan yang telah kami lakukan sebelumnya. Artinya sejak bulan Oktober 2014 yang lalu kami telah mulai menyidik perkara gardu induk ini dan telah menetapkan ketika itu 15 orang tersangka. Dari 15 yang telah diproses sebelumnya, 1 orang saat ini sudah dalam proses persidangan, kemudian 9 orang lainnya sudah selesai penyidikannya, dan saat ini sudah kami limpahkan ke tahap penuntutan. Insya Allah dalam waktu dekat 1 minggu ini sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk dipersidangkan. 5 orang tersangka berikutnya adalah masih dalam proses penyidikan, yaitu 2 orang PPK dan 3 orang rekanan. Nah, berkaitan dengan Saudara Dahlan Iskan ini kami panggil, sudah dijelaskan tadi, ini adalah panggilan keempat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam 5 orang tersangka saya sebutkan terakhir. Baru kemarin yang bersangkutan hadir karena sebelumnya berada di Amerika, dan langsung kami mintai keterangan berkaitan dengan beliau atau yang bersangkutan sebagai kuasa pengguna anggaran dalam pembangunan gardu induk ini. Dalam pemeriksaan sebagai saksi terungkap fakta-fakta dan kami analisa semalam. Tentu ini kan dipadukan dengan keterangan atau fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya, dan kami tadi juga melanjutkan pemeriksaan sebagai saksi terhadap Saudara Dahlan Iskan. Maka dari proses hasil fakta hukum pemeriksaan ini kami simpulkan dari kaitan peristiwa pidana juga bisa terlihat secara utuh. Kemudian kita nilai peran posisi sebagai KPA sudah tergambar dengan jelas. Kemudian berdasarkan dokumen yang telah kami sita berkaitan dengan perkara sebelumnya, keterangan beberapa pihak yang kami nilai sebagai alat bukti saksi, maka telah memenuhi syarat 2 alat bukti minimal untuk menetapkan Saudara Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam kasus ini sebagai kapasitas kuasa pengguna anggaran ketika itu. Oke Pak Adi, ini tadi Anda mengatakan perannya sebagai kuasa pemegang anggaran. Anda tadi juga menyebutkan dalam soundbite itu ada 2 pelanggaran, salah satunya soal pembayaran sistem material onset dan juga multi years yang dikatakan sebagai melanggar begitu. Mungkin Anda bisa jelaskan tuh Pak. Mungkin secara singkat bisa sampaikan begini. Sesuai dengan APBN yang ada, bahwa proyek ini dilaksanakan dengan multi years, yaitu 3 tahun, 2011, 12, 13. Ketika akan dilakukan kontrak, ini wajib minta izin kepada Menteri Keuangan untuk bisa dilakukan kontrak secara multi years. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 56, itu diwajibkan kontrak multi years diizinkan apabila tanah untuk pembangunan gardu induk itu telah tersedia. Permintaan pertama dari KPA ketika itu untuk bisa dilakukan kontrak multi years tidak menjelaskan tentang kesiapan tanahnya. Makanya permohonan pertama ditolak. Masuk permohonan kedua dengan penjelasan bahwa tanahnya masih proses. Itu juga ditolak oleh Menteri Keuangan. Ketiga, mengajukan kembali bahwa proses tanahnya juga sedang diproses. Kembali ditolak.
masih mengajukan kembali dan mengatakan bahwa tanahnya sudah siap. KPA menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak. Di situ sudah jelas. Pertanggungjawaban mutlak. Dia bertanggung jawab secara perdata dan pidana. Dengan dasar itu, maka permohonan izin kontrak multi-years dikabulkan. Dikontraklah pekerjaan ini. Yang ternyata setelah dikontrak, tanahnya juga kan belum ada yang beres. Sehingga pekerjaan tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, berkaitan dengan pembayaran terhadap pekerjaan proyek ini, tim penyidik saya mengatakan bahwa proyek ini adalah proyek konstruksi. Jadi pembayarannya adalah tergantung progres penyelesaiannya. Tapi dalam proyek ini tidak begitu. Banyak pekerjaan yang belum dikerjakan, dilaporkan sudah dikerjakan, akhirnya dibayar. Uang tanahnya yang belum siap, dikatakan sudah siap, akhirnya uang muka juga keluar. Itu beberapa peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum itu terakumulasi di situ. Itulah mestinya kontrak ini atau pekerjaan ini adalah termasuk pekerjaan konstruksi, bukan pengadaan barang. Pembayarannya harus sesuai dengan perkembangan pekerjaan itu. Ini kan dirubah menjadi seolah pengadaan barang. Yang penting sudah ada pembelian barang, sudah bisa dibayar. Akhirnya memang ada sih, ada sudah bayar, ada sudah membeli alat, PLN, tapi kan tidak bisa terpasang secara konstruksi. Sehingga negara ini sudah keluar uang, tapi sampai saat ini, 2-3 minggu kemarin kami masih ngecek secara real fisik di lapangan, 13 gardu induk yang kami persoalkan, satu pun tidak ada yang berfungsi. Bayangkan sekarang 13 gardu induk tidak berfungsi. Padahal ini katanya penting untuk pendistribusian listrik kepada masyarakat, kepada rakyat. Ini kan menjadi masalah. Pak Adi, tadi Anda katakan 13 gardu itu artinya proyeknya mangkrak begitu ya. Ini total kerugian negaranya berapa, Pak? Baik, tentu secara pasti, secara real, kami akan berkoordinasi dengan BPKP sebagai ahli. Cuman Mbak Nini kira-kira kalau kira-kira hitungannya begini. Dari contoh perkara kami yang sudah disidangkan, Jatiluhur dan Jatirangon, 2 gardu itu ya, itu kerugian negaranya kira-kira 30 miliar. Yang satu. Sekarang kalau 13 bisa diperkirakan. Saya katakan belum pasti karena saya harus secara intent nanti koordinasi dengan BPKP. Tapi kami berpendapat bahwa apapun ini uang negara sudah keluar, sampai saat ini manfaatnya tidak ada. Baik. Listrik ini katanya di Jawa kan sangat penting. Tapi kenyataannya kan sama sekali tidak ada, tidak berfungsi. Pak Adi, tadi dari Pak Dahlan Iskan itu juga mengatakan bahwa proyek yang disangkakan terjadi 3 tahun setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Apa tanggapan Anda? Ya, pengungkapannya kan terungkap, ini kan memang kami tahu ditangani kami ada 2014. Tapi kan pertanggungjawaban itu kan tidak hilang dimakan masa yang 3 tahun. Kalau masalah tidak tahu atau lupa, saya juga harus bisa memahami. Karena juga manusia kan gitu. Tapi berdasarkan fakta hukum yang kami dapat, itulah yang saya katakan tadi. Setelah mengetahui tadi Kamis terakhir ada pemeriksaan nih Pak dengan Pak Dahlan. Adakah rencana untuk pemeriksaan lanjutan gitu dan kapan rencananya penahanan? Baik Pak, setelah kami nyatakan sebagai tersangka, sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang kami terima dari tim penyidik kami, insya Allah minggu depan hari Kamis akan kami panggil saudara Dahlan Iskan ini diperiksa sebagai tersangka untuk yang pertama kalinya. Oke, jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak, apakah ini akan berkembang? Karena selama ini 2 hari ini kan. Ya, Bagaimana? silakan. Bagaimana Pak? Gimana? Silakan, dilanjutkan.
Jadi dua hari ini sebagai saksi kami periksa, kan saya harus jujur mengatakan sangat kooperatif. Dalam pemberian penjelasan sangat terbuka dan menyampaikan apa adanya. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti ketika diperiksa sebagai tersangka, seperti suasana yang telah dijalani 2 hari ini. Oke, Pak Adi, mungkin ini pertanyaan terakhir. Sudah ada beberapa tersangka di sini, ada 15 catatan saya ya Pak. Apakah nanti ada dalam pengembangannya kemungkinan ada tersangka lain dari kasus ini? Baik, perlu saya tegaskan bahwa yang kami lakukan ini adalah proses hukum dalam arti penyidikan. Yang kami lakukan adalah pengungkapan fakta hukum yang sebenar-benarnya. Ketika kami dalam mengungkapkan fakta hukum ini ada melibatkan pihak orang lain yang berdasarkan persyaratan undang-undang wajib dimintai pertanggungjawaban akan kami tindak lanjut secara hukum. Artinya perkembangan orang lain sebagai tersangka masih ada karena kami ini sedang proses penyidikan.